dulu, aku buat sama besok. Tapi aku kan juga ada tabungan. Udahlah, tabungan itu buat persiapan kamu nanti setelah lahiran. Ya, tapi daripada kamu jual yang ada, mendingan pakai yang ada dulu. Ya nanti kalau aku udah merantau sukses, aku beli motor lagi. Ini kan motor ya, udah jadul, nggak apa-apa lah aku jual buat sangu aku pergi merantau. Tabungan kamu persiapan untuk lahiran anak kita nanti. Dan semoga ya ini kan udah 5 bulan. Semoga 4 bulan ke depan aku bisa ambil cuti. Aku bisa nemenin kamu lahiran anak kita. Sayang, meskipun gak ada kamu kan, aku masih ada mama, masih ada ayah dan keluarga yang lain kan. Iya, tapi kan anak kita butuh sosok ayah, sayang. Ya semoga aja nanti kalau aku udah melahirkan, kamu dapat cuti untuk pulang. Ya udah, aku jual motor dulu ya. Ntar, ya. Kamu intinya semangat ya. Ini anak kita berdua. Gak apa-apa lah, mungkin keluarga kecil kita, ekonomi kita sedang diuji. Semoga aku bisa sukses ya. Aku ke showroom dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Ya. Cit, aku nggak mau tahu. Kamu harus bayar sekarang. Dia, dulu kan kamu pribadi sih yang pinjemin sendiri sama aku. Dan aku juga udah lunas sih, cuma sisa bunga-bunganya aja. Ya aku nggak mau tahu, Cit. Uangnya harus ada sekarang juga. Aku juga butuh. Lagian ya, memang kamu udah bayar semua hutang kamu, tapi kan ada bunganya. Ya aku butuh waktu dia, aku nggak mungkin uang sebanyak itu aku dapat dari Nah, mana. aku nggak mau tahu, Cit. Pokoknya kamu harus usahain sekarang juga. Lagian ya, dulu kamu emang bener-bener lunas, tapi kamu inget kan, setiap hutang itu pasti ada bunganya dan kamu udah pernah telat. Dan dari perjanjian awal kan kamu nggak bilang kalau ada bunganya. Itu sistem uang kamu kan Cit, ada di aku. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Jadi kamu logika aja, kamu realistis dong pemikirannya. Masa iya aku mau ngasih pinjam sama kamu tiba-tiba nggak ada bunga? Dia, tapi kita Rugi kan dong temenan aku. kan. Masa iya sih kamu kasih bunga yang gede banget sama aku? Kamu tega banget sih. Temen-temen, tapi kalau soal bisnis, soal uang, aku nggak mau melibatkan pertemanan kita. Dia, aku mohon pengertiannya dong. Aku juga mau dapet uang dari mana? Sedangkan aku udah nggak boleh kerja dan kondisi aku sekarang udah hamil kayak gini. Ya salahin suami kamu dong. Harusnya suami kamu berusaha buat menuhin kebutuhan kamu, nggak sampai ngutang-ngutang kayak gini. Dia, suami aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Cuma kan yang namanya rezeki kan gak ada yang tahu. Ya salah kamu sendiri, Citra. Suruh siapa kamu nikah sama laki-laki yang kayak gitu? Ya harusnya kamu milih laki-laki yang bertanggung jawab atas hidup kamu. Dia, lagian ya, kalau dibalik lagi, aku kemarin kan nggak mau pinjem sih. Kamu sendiri yang minjemin sama aku. Ya karena aku baik, Cit, sama kamu. Kamu harus baik juga sama aku. seharusnya Balikin kamu- dong duit aku. Ya, kamu kan udah balikin semua kan? Tapi kan ada bunganya. Dia, kamu tega banget ya. Aku nggak tega, Cit. Ya aku memang temen kamu, tapi uang nggak ada temennya. Ya itu urusan kamu lah. Lagian ya, ngapain suami kamu nyuruh kamu hamil kalau masih kehidupannya kocar-kacir? Dia, namanya orang hamil tuh rezeki. Rezeki, entar kamu lahiran, anaknya mau dikasih makan apa? Dia, kamu bilang ngomong kayak gitu semua udah ada takarannya. Anak ini dari masih dalam kandungan, rezekinya tuh udah tertulis. Emang tertulis. Kamu dilahirin sama ibu kamu harusnya punya rezeki ya. Tapi kok gini-gini aja rezekinya? Ya mungkin rezeki aku masih belum aku dapat. Udah, Cit, kamu harus berusaha. Aku nggak mau tahu. Pokoknya harus ada sekarang juga. Oke, aku butuh waktu. Aku kalau sekarang juga aku masih belum ada. Kamu minta waktu berapa kali? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Yang ada kalau kamu terus-terusan nunda, bunga kamu makin banyak sama aku. Aku butuh waktu dia. Kamu lihat dong kondisi aku. Aku lagi hamil Gini kayak deh, gini. Cit, gini ya. Kamu nggak usah bayar 3,5 juta. Kamu bayar 3 juta aja sama aku sekarang juga. Ya, tapi aku nggak ada. Aku bener-bener nggak ada. Kalaupun emang aku ada, aku pasti kasih kok sama Aduh, kamu. gini deh, Cit. Kamu tuh ribet banget hidupnya. Gugurin aja tuh anak kamu. Dia, kamu gila. Nggak gila, Cit. Ini tuh duit harus ada sama aku, harus balik. Lagian ya, kalau anak kamu gugurin, kamu tuh bisa kerja. Lagian suami kamu kan nggak berguna, mending kamu kerja aja. Dia, dunia itu nggak semua tentang duit. Semua butuh duit. Kamu masuk rumah sakit butuh duit. Kamu makan butuh duit. Emang, tapi nggak harus merusak silaturahmi kita yang kayak gini. Ya kamu yang merusak, Cit. Aku baik sama kamu harus baik dong sama aku. Dia, tapi aku kan udah bayar. Cit, ini tuh bukan soal utang kamu, tapi bunga. Bunga, Citra, flower. Tahu nggak? Bunga. Ya, kamu harus bayar. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus dapat duitnya. Ya, aku kasih kamu waktu deh. Nanti sore. Ya, awas. Nanti sore bayar. Dia. Udah nggak tinggalin. Udah semua, sayang. Buat gosok-gosok juga ada. Takutnya sakit pinggang. Aman, nanti kan aku nggak bisa pijitin kamu. Nanti kamu oleh saja sendiri ya. Sayang, kamu jaga kesehatan. Ya, kamu gak boleh sakit. Kamu jagain anak kita ya. Kita berpisah hanya untuk sementara. Aku titip anak aku sama kamu. Aku merantau demi kalian berdua. Kamu juga sini jaga kesehatan ya. Ya, aku janji aku bisa sukses. Kamu jaga anak kita baik-baik ya. Semoga kelak anak kita bahagia dan gak kekurangan. Amin. Kamu gak usah ikut aja ke terminal. Gak apa-apa, aku anterin kamu ke terminal. Ya udah, naik Grab aja ya. Cek Grab aja. Yaudah yuk. Aku perlu bantuin. Ya nggak usah. Kamu aja nggak boleh kerja sama aku. Tapi bentar.
Aku masih mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Kamu di sini rawat kandungan kamu dan kamu, kalau pikiran macam-macam, aku nggak mungkin. Tapi tolong, kamu nggak usah punya pikiran macam-macam. Aku di sana beneran untuk kerja. Semoga anak kita jadi anak yang lucu. Dan tapi aku sebelum berangkat memang udah bilang sayang, kalau lahiran anak aku minta cuti. Tapi boleh enggaknya aku nggak tahu. Ya, aku doakan semoga nanti pas aku lahir kamu dapat cuti. Amin sayang. Ya udah, yuk. Ya sayang. Kenapa kamu nggak di terminal aja sih? Ya kan di halte sini ntar ada jurusan yang langsung ke Surabaya sayang. Ya juga sih, biar deket juga ya. Iya kan jarak ke rumah lebih dekat ke sini daripada terminal. Ya udah kita tunggu di sini ya. Gak sakit tapi perutnya. Kamu udah makan barusan? Udah, kan tadi makan sama kamu. Babynya tuh ngerti kalau mau nganterin papanya mau keluar kota. Ya kok sampai papa kan panggil ayah aja deh. Noval, Citra, ngapain mereka sampai bawa koper sama tas? Jangan-jangan mereka mau lari nih, bisa dibiarin. Bang, biasanya gitu jam berapa sih kalau sini? Biasanya itu jam berapa sayang? Kamu mau kemana? Oh, kamu mau lari karena aku ngasih kamu waktu sampai sore, terus kamu mau lari gitu aja? Ya, nama lain siapa sih? Aku lagi nungguin, aku lagi nganterin suami aku untuk keluar kota. Kamu tuh waktunya bayar utang nanti sore, jangan lari kayak gini dong. Kamu bilangnya mau nganterin suaminya. Mbak, maaf ya. Gak usah bentak-bentak istri saya kayak gitu. Mbak, siapa? Oh, aku temannya istri kamu, tapi ya aku datang ke sini karena ya kamu perlu tahu sih kalau istri kamu ini punya utang sama aku. Utang. Ya, aku udah lunasin, cuma tinggal bunganya aja, dan bunga itu tanpa persetujuan kita berdua. Mbak, istri saya udah lunasin kok, masih ditagih Mbak. Di mana-mana namanya pinjam uang ya harus ada bunga. Tapi kamu kan dari awal nggak bilang kalau itu berbunga. Ya kamu harus sadar diri dong. Udah masa harus saya bilang. udah ya, kasihan anaknya. Mbak, tolong dong, sopan santun adabnya dipakai juga. Istri saya kan lagi hamil, kenapa dibentak-bentak kayak gitu? Yang harus tahu sopan santun itu kamu sama istri kamu. Harusnya bayar tepat waktu. Buktinya aku nih sampai ngasih kesempatan buat istri kamu buat buat gak bayar. Mbak. Berkali-kali kan dia nunggak terus. Sayang, kamu kok nggak cerita kalau punya hutang sama Mbak ini? Maaf ya Beb, aku tuh nggak mau nambah beban sama kamu. Terus kamu udah bayar? Ya aku udah bayar, aku udah lunas, cuma Terus dia masih nagih bunganya, dan dari awal dia nggak bilang kalau utang itu berbunga. Mbak, emang berapa bunga yang harus dilunasin sama istri saya? 3.500.000. Kalau emang punya, bayar sekarang. Sekarang tadi 3 juta. 3.500.000 lah. Mbak, gini aja, saya ini kan mau pergi merantau. Wow. Suami kamu mau merantau, Cit. Kenapa? Setelah apa? Setelah gajian kamu mau bayar gitu? Iya, gajian pertama saya bayar. Kamu aja belum tahu nih kerjanya, gajinya berapa. Udah bilang mau janjiin kalau gaji pertama mau bayar. Sekarang aja bayarnya. Mbak, udah, saya akan tetap tepati janji saya, gajian pertama saya lunasin. Istri kamu aja nih udah berkali-kali bohong sama aku, berkali-kali nunggak. Kamu lagi mau ngejanjiin lagi. Tapi kan istri saya sudah lunasin hutangnya, Mbak. Karena aku udah bilang ini bukan perkara hutang, tapi perkara bunga. Bunga yang belum dia bayarin. Dia udah dong, ini urusan aku sama kamu. Jangan Cid, nggak suami aku. Cid, suami kamu tuh ya nggak berguna. Suami kamu ini mending ditinggalin aja, dia nggak berguna, nggak bisa ngasilin duit. Lagian ya kamu lagi hamil sekarang, malah mau ditinggal merantau lagi. Ya kan aku merantau demi yang anak dan istri aku, Mbak. Emang bener-bener nggak berguna ya cowok kayak kamu. Harusnya cari kerjaan dong di sini yang gajinya gede, cari merantau. Kamu kalau ngomong dijaga dong. Udah. Suami aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin. Sayang, kamu duduk. Gak usah emosi. Bentar, iya. Anak kita kenapa-napa. Oke, kamu gak usah emosi, tenang. Biar aku urusin. Mbak, kalau bayar separuh dulu gimana? Nggak bisa. Ini kan cuma bunganya, Mbak. Menurut kamu cuma? Mana dong kalau emang cuma? Mampu nggak kamu bayar semua? Enggak kan? Kalau masih nawar bayar separuh. Lucu banget hidup kalian. Dia udah dong, suami aku tuh mau merantau, kamu jangan tambah beban pikiran. Cit ya, mending kamu tuh gugurin aja anak kamu. Lagian suami kamu gak mampu nafkain. Mbak. Kamu mau LDRan, kamu akhiran gimana? Gugurin aja. Kalau ngomong dijaga ya. Seenaknya kamu kayak gini. Buktinya kamu gak bisa kan nafkain Citra. Mending Citra tuh gugurin aja anaknya. Saya memang orang nggak punya ya. Dan kita memang dari keluarga sederhana. Tapi tolong, omongannya dijaga. Saya mau banting tulang, ngelakuin hal apapun. Itu demi anak dan istri saya. Oke. Kirim nomor rekening kamu. Punya duit kalian buat Oke, bayar utangnya. saya bayar. Oke. Udah saya. Mana? Nih, kalau bayar langsung di sini. Berapa? Bayar sekarang 3.500.000. Nih, udah. Tuh kan, sebenarnya orang kayak kalian itu emang perlu dikerasin biar bayar kewajiban kalian. Sebenarnya kamu punya uang, tapi kamu nyembunyiin kan dari istri kamu. Mbak, udah ya. Kamu boleh teman istri aku, tapi mulai sekarang nggak usah temenan lagi sama istri aku. Karena adab kamu udah hilang. Ingat Mbak, uang memang segalanya. Tapi dengan uang, adab kamu itu telah hilang. Dan satu kali lagi, jangan pernah hasut istri aku untuk ninggalin aku dan gugurin anak aku. Karena istri dan anak aku adalah rezeki aku.
udah deh. Udah ngapain masih di sini? Udah dia Lagian menang, ya, pergi deh. aku kehilangan teman kayak kamu nggak rugi. Ya udah, lagi aku udah lunas kok. Sayang, kamu kenapa nggak cerita sama aku kalau kamu punya utang sama orang itu? Maafin aku ya, aku sebenarnya juga nggak pinjem sama dia. Cuma dia ngasih pinjem dan namanya juga kebutuhan kan. Aku juga nggak mau ngerepotin kamu terus. Maafin aku ya, sayang. Aku belum jadi suami yang terbaik buat kamu. Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu udah jadi suami yang terbaik buat aku. Aku janji, aku akan kerja keras, banting tulang demi kamu dan anak aku. Terima kasih banyak ya. Aku juga minta maaf. Ya, aku barusan itu uang hasil sepedaku. Gak apa-apa, aku di sana mau ngirit-ngirit sampai aku gajian nanti. Kalau nggak nanti aku transfer kamu deh. Aku kan masih ada tabungan. Udah gampang. Tabungan itu persiapan kelahiran kamu ya. Mungkin ini masih 2 bulan lagi sayang. 4 bulan lagi sayang. Udah ya, percaya aku. Aku pasti bisa melewati ini semua. Dan kita berdua juga pasti bisa. Sayang, ini bisnya sayang. Ya udah sayang. Sayang, jaga diri baik-baik ya. Aku titip anak aku, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kandungan kamu gak sehat. Kamu juga di sana jaga diri baik-baik ya. Jaga kesehatan. Ayo, sayang. Udah. Tunggu kesuksesan aku ya. Stop ini. Udah berhenti sendiri. Assalamualaikum. Aku pasti bisa. Kamu juga pasti bisa. Jangan lupa kabarin aku. Sama mama dulu ya sayang. Tunggu bapak pulang. Jangan lupa kabarin aku ya. Iya sayang. Sayang, ini ada kayaknya ulang tahun Dandim deh. Ya TNI. Ini acara Dandim kayaknya. Ini ada permainannya juga nak. Tapi ini bukanya malam kayaknya. Sore Ini kayaknya, nggak ada yang jaga. Ini kan udah sore sayang. Iya, maksudnya jam-jam 4 jam 5 deh kayaknya. Iya. Dan di sana kan ada bazar. Nanti malam Bi mau kesini lagi. Oke. Bi berani naik yang itu. Naik yang ini, coba kesini. Itu ada kuda tuh. Anak yang mana, Dek? Kamu ngomong? Nah, kalau ini nih, ini apa? Dia berani nggak anak ini? Hah? Keranjang apa? Biang lala. Biang lala. Kalau yang itu kuda tuh di sana. Nanti malam mau kesini lagi. Sama siapa? Apa? Agak denger sama papa lagi ya. Bi barusan naik odong-odong. Itu Citra. Wah, anaknya udah lahir ya. Kayaknya suaminya juga udah pulang dari perantauan. Dilihat-lihat kayaknya mereka nggak dapet hasil deh dari jerih payah suami yang merantau. Kasian banget deh yang jadi anaknya. Yaudah sayang, kita balik yuk. Soalnya Aldo sama Berto barusan telepon. Kenapa? Iya nggak tahu, ada problem sedikit katanya sama yang rumah yang dikontrak itu. Ya, padahal aku pengen cobain. Kan baru opening kemarin. Ya udah mampir ke sana bentar, habis itu kita ke Aldo. Yaudah, Yuk. Wow, ternyata keluarga yang sederhana ini sudah punya anak yang udah besar ya. By the way, kalian kelihatan bahagia banget ya. Emang bahagia? Atau bahagianya dibuat-buat nih sebenarnya? Mbak, udah ya. Mbak sama istri saya udah nggak ada masalah. Dan beberapa tahun yang lalu aku udah lunasin bunganya. Sekarang ketemu masih mau musik hidup keluargaku. Aku nggak mau musik, aku cuma kepo aja. Anaknya udah tumbuh dengan baik atau enggak? Baik dong. Nggak kurang makan kan? Oh, enggak dong. Anak aku nggak pernah kekurangan sedikit pun tentang hal apapun. Dapat apa nih dari perantauan? Dapat mobil, rumah atau apa? Harus ya? Harus kamu tahu. Aku Iya, dapat iya. apa di perantauan? Iya, soalnya tapi kalau dilihat sih dari penampilannya kamu aja pakai sandal jepit ke tempat ramai kayak gini. Yang sandal jepitnya 15 Emang harus ribuan. ke sini saya harus pakai jas, pakai dasi, sepatu gitu. Ya setidaknya menentukan lah kamu berpakaian rapi pulang dari perantauan dulu ya, biar ada perubahan lah sampai sekarang nih. Biar- Dari perantauan dapat apa gitu. Udah lah kayaknya kita udah nggak ada apa-apa lagi. Temen pun kayaknya kita udah nggak deh. Jadi buat apa sih kamu masih mampir di sini? Kita udah bahagia dengan keluarga kita. Bahagia banget ya. Bahagia lah. Terus hubungannya kamu ke sini tuh untuk apa? Ya enggak, kesini tuh aku nggak ada tujuan apa-apa, cuma mau mestiin aja sebenarnya anak kamu ini kekurangan atau enggak? Kamu cukup nggak susunya? Pampersnya ada nggak? Kasian banget kayaknya kamu nggak cukup makan deh. Ya. Tanpa kamu ngomong seperti itu, kebutuhan anak aku tidak sedikit pun kurang. Tapi yakin nih, kamu kebutuhan anak kamu nggak dari ngutang kan? Jangan-jangan ngutang kayak dulu lagi. Ya. Apapun bakal selalu dilakuin sama orang tua itu semua demi anak. Oh ya? Iyalah. Kamu punya apa emangnya? Kamu aja kayak gini nih kayaknya nggak punya apa-apa deh. Emang harus aku bilang sama kamu sekarang aku udah pencapaian seperti apa? Harus, kamu tunjukin dong pencapaian kamu. Tunjukin kalau omongan aku tuh dari dulu nggak salah, kalau suami kamu tuh nggak berguna. Sayang, aku bukan kamu. Kamu selalu flexing. Meskipun bukan barang-barang kamu selalu flexing. Tapi kan? aku Sosial media. ada yang mau diflexingin. Aku kaya, aku punya duit. Kalau kamu apa yang mau diflexingin? Nggak punya apa-apa. Ya, udahlah daripada kamu sini cuma mancing emosi kita, mending kamu sekarang pergi. Kamu emosi ada aku. Iya. Hai adik kecil. Bapak kamu gedein kamu nggak dari hasil ngutang kan? Mbak,
Udah ya, cukup ya. Saya sabar dari dulu, sabar. Kamu boleh hina aku, tapi tidak dengan istri dan anakku. Jangan sedikit pun kamu sepilkan nama anakku dalam hinaan kamu. Saya juga bisa emosi. Udah, Aisyah, mending kita pergi. Ingat ya, kamu boleh hina aku, tapi jangan sedikit pun sepilkan nama istri dan anakku. Karena jika aku sudah membalas, harimau pun kalah. Apaan sih, baper banget. Gitu doang udah marah. Mbak, tolong ya. Mbak seharusnya tuh ngerti kalau kita berdua ini juga kerja. Ya tapi saya juga mohon pengertiannya dong mas. Saya kan juga lagi cari uang. Ini kan cuma kontrak aja kan yang nggak bayar ya. Apalagi emangnya? Mbak itu bukan cuma 3 atau 4 bulan aja nggak bayar kontrakan ini. Mbak juga Ya, punya utang. kasih saya waktu lah mas. 1 bulan, 1 Kasih waktu minggu. gimana? Kita ini udah ngasih keringan terus. Saya bakalan bayar, nggak bayar. Tapi kan ya Itu nggak ada cuma sekarang. alasan. Kalau Mbak memang niat baik, udah bayar dari dulu, bukan janji-janji. Mas, saya tuh pasti bayar. Bilang aja deh sama bosnya minggu depan Mbak, kek. Mbak itu emang sekarang ngomongnya bisa manis kayak gini. Untung aja kamu cewek ya. Kalau cowok udah hilang kamu itu. Saya pastikan itu. Dan sekarang, saya tidak mau tahu. Saya kasih waktu kamu sampai sore nanti. Kalau sampai gak bayar, kamu tinggalkan semua, termasuk barang-barangnya. Pergi dari sini. Jangan dong mas, saya kan rumah udah tinggal ini. Itu pun saya kan bukan punya sendiri. Jadi ya saya minta tolonglah keringanannya. Udahlah Mbak, nggak usah banyak basa-basi. Usahakan nanti sore. Tapi, Mbak tidak boleh bawa barang satupun dari rumah ini. Mobil siapa nih? Ini mobil bos saya. Ya kebetulan kan ada bosnya. Ya udah bilangin aja kalau besok lusa aja deh diganti. Hah? Wah si miskin keluar dari mobil Civic Turbo. Pinjem di mana? Jadi, selama ini yang ngontrak di rumah saya yang ini, wanita ini? Betul bos. Apaan sih, bos? Kamu aja tuh dulu punya utang sama aku. Kok tiba-tiba jadi bos gini? Mbak, kehidupan itu berputar. Roda dunia itu berputar. Dulu, istri aku tertipu, dipinjamkan uang dengan bunga yang besar sama kamu. Sekarang, malah kamu yang nggak kuat bayar kontrakan dan punya utang sama saya. Saya nggak sedikit pun, 0,1% aja pun, saya nggak ada bunga buat kamu. Dan kamu bukan cuma 1-2 bulan. 5 bulan nggak bayar kontrakan, dan kamu punya utang sama anak buahku. Inilah yang namanya roda dunia itu berputar. Jadi, selama kamu di atas, jangan pernah tega sama orang. Kamu harus baik. Dan yang pertama, adab tetap nomor 1. Bos, permisi. Udah usir aja orang ini, bos. Val, aku kan teman si Citra. Ya otomatis teman kamu juga dong. Jadi, Ya, memang dulu kamu itu teman si Citra, istri aku. Tapi kamu tega bikin teman kamu sendiri sengsara dengan bunga yang sangat besar. Aku nggak akan balas dendam sama kamu, tapi aku akan ingat selalu kekejaman kamu sama istri aku. Dan prinsip aku, balas dendam yang terbaik ketika kita bisa membuktikan kesuksesan kita kepada orang lain. Assalamualaikum. Betul. Siap. Udah, biar dia tinggal di sini sampai bisa bayar. Untuk masalah hutang, saya anggap lunas. Tapi bos, mohon maaf bos. Tapi, utang Mbak ini bukan uang sedikit bos. Saya ikhlasin. Hitung-hitung, saya sedekah. Siap. Dalam kejadian ini, semoga kamu bisa berubah. Bahwa hutang kamu ini besar. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ingat ya, adab yang utama. Silakan tinggal di sini di rumah saya. Kalau sampai istri saya tahu dengan kejadian ini, gimana malu kamu? Tapi aku akan cerita semuanya. Oke? Assalamualaikum. Yaudah, biar dia tinggal di sini. Siap bos. Kalian pergi aja. Siap. Untuk kontrakan bayar, ya. Baik. Untuk hutang langsung lunasin. Siap.